Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang eh, bagaimana proses plasmolisis dan deplasmolisis terjadi dan tentang pergerakan sel. Plasmolisis adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada dalam larutan hipertonik. Deplasmolisis adalah apabila suatu sel dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma akan mengembang. Biasa disebut dalam larutan hipotonik. Jelas perbedaan antara sebelum plasmolisis dan setelah plasmolisis, di mana apabila kita letakkan sel tumbuh dalam larutan sukosa, maka akan terjadi peristiwa plasmolisis di mana cairan ada dalam sel akan keluar dari sel sehingga tekanan akan terus berkembang sampai titik mana membran terlepas dari dinding sel dan mengalami drenasi. Hal ini dapat disebabkan oleh apabila diletakkan dalam konsentrasi tinggi atau dalam larutan hipertonik. Dua, deplasmolisis. Deplasmolisis dapat terjadi apabila suatu sel tumbuhan dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma akan mengembang sehingga akan mengalami turgid di mana keadaan sel tumbuhan yang penuh dengan air dan mengembung. Dan terjadinya proses deplasmolisis bila deplasmolisis dapat terjadi di larutan hipotonis atau larutan yang memiliki tekanan konsentrasi yang rendah. Pergerakan sel merupakan salah satu ciri dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma atau cytoplasma streaming, dan tujuannya dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Dua gerakan pada pergerakan sel. Yang pertama yaitu gerakan sirkulasi, yaitu gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakuola lebih kecil. Dua, yaitu gerakan rotasi atau siklosis, yaitu gerakan sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel yang memiliki vakuola yang lebih besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus tidak dapat pengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut.